Timur Tengah kembali membara setelah serangan udara besar-besaran AS dan Israel pada akhir Februari 2026 mendarat di Teheran. Meninggalnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara pun memicu hujan rudal Iran di Israel dan pangkalan-pangkalan AS di kawasan Teluk. Iran telah bersumpah akan memberikan balasan yang setimpal, bahkan membuat musuh mengemis atas garis merah yang dilanggar Amerika Serikat. Lantas, seberapa kuat napas pertahanan kedua lawan ini jika duel berlangsung lama? Mari kita ulas dalam video berikut. Para analis pertahanan militer dalam pengakuannya kepada Al Jazeera menilai strategi militer Teheran saat ini adalah bak binatang yang terluka. Jika dilihat secara konvensional, Iran berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Perang saat ini adalah perang udara dan pertahanan udara militer IRGC jauh tertinggal dibandingkan teknologi siluman AS dan Israel. Namun, menurut pakar militer John Phillips, Republik Islam ini punya senjata rahasia, yakni ketahanan asimetris. Mereka telah memperkuat kota rudal, infrastruktur yang dibangun di bawah tanah, dan sangat sulit ditembus serangan udara. Secara militer, Iran adalah lawan tangguh untuk jangka panjang, mampu mempertahankan operasi rudal, drone, serangan cyber, dan proksi selama bertahun-tahun. Alasannya tak lain tak bukan karena sistem ini relatif murah untuk diproduksi dan bisa dikerahkan dari fasilitas yang tersebar luas, bahkan di bawah tekanan sanksi berat sekalipun. Tapi meski militernya bisa bertahan tahunan, secara politik dan ekonomi Iran dianggap sangat lemah. Kehilangan Ayatollah Ali Khamenei menciptakan tekanan internal yang luar biasa. Perang intensitas tinggi yang berkepanjangan berisiko menghancurkan ekonomi Teheran yang sudah rapuh, memicu kerusuhan internal, dan mengikis legitimasi rezim. Itulah mengapa Republik Islam ini diprediksi akan bermain cerdik, berosilasi antara serangan eskalasi dan jeda diam-diam, alih-alih melakukan perang terbuka skala penuh yang bisa mengakhiri kekuasaan mereka. Namun jika melihat reaksi Iran saat ini, Teheran tampak lebih agresif dibanding konflik Juni 2025 silam. Strategi pun bergeser dari defensif menjadi ofensif, bertahan untuk membalas dan membanjiri lawan dengan ratusan drone dan rudal balistik yang tersimpan di kota rudal bawah tanah. Dengan penutupan Selat Hormuz, Iran juga berusaha menekan ekonomi global agar Barat memaksa gencatan senjata. Lalu bagaimana dengan dua sekutu AS dan Israel? Masih dalam sumber yang sama, secara material Amerika Serikat dianggap tidak tertandingi. Sejak Februari 2026, AS telah mengerahkan lebih dari 120 pesawat tempur canggih seperti F-35 dan F-22 ke Timur Tengah yang jadi peningkatan kekuatan terbesar sejak Perang Irak 2003 silam. Namun, Donald Trump justru mengirim sebuah pesan yang membingungkan. Di satu sisi, ia mengancam serangan dahsyat, namun di sisi lain ia menyebut perang mungkin hanya berlangsung 4 hingga 5 minggu. Dalam keterangannya kepada ABC News, Trump mengakui setelah Khamenei tewas, Washington tidak berpikir untuk menargetkan siapapun lagi. Ia juga menyebut kepemimpinan baru Iran telah setuju untuk bicara dengannya, yang menandakan potensi berakhirnya konflik. Jika menilik kembali situasi domestik di kedua sahabat, kendala utama AS dan Israel bukanlah peluru, melainkan kemauan politik. Israel memiliki keunggulan kualitatif, namun mereka dihantui oleh kelelahan warga sipil dan biaya ekonomi akibat mobilisasi cadangan yang lama. Sementara bagi AS, masyarakatnya sudah jenuh dengan perang tanpa akhir di Timur Tengah. Analis menyebut Washington kemungkinan hanya akan mengincar kampanye singkat yang berfokus pada pencegahan, bukan perang total yang tak terbatas. Menarik untuk melihat kembali bagaimana ambisi awal Amerika saat konflik ini pecah.
Anadolu mencatat, awal dimulainya operasi Epic Fury, Trump sempat memberikan sinyal optimis mengenai durasi perang ini. Saat itu, dalam sebuah upacara di Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa operasi militer AS di Iran diperkirakan hanya akan memakan waktu 4 hingga 5 minggu. Namun, ia juga meninggalkan catatan yang penting. AS memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama jika target utama mereka belum terpenuhi. Sebab, alasan utama Trump dibalik agresi ini adalah pertumbuhan program rudal balistik Iran yang disebut-sebut berkembang dengan cepat. Trump memperingatkan bahwa rudal-rudal Teheran kini bukan hanya mengancam pangkalan AS di Timur Tengah dan Eropa, tetapi sebentar lagi akan mampu menjangkau daratan Amerika. Meski Trump mengeklaim operasi berjalan lebih cepat dari jadwal, perang ini tetap memakan korban, yaitu 4 tentara AS. Namun, kematian ini justru dijadikan pemantik oleh Trump untuk memperkuat tekadnya melanjutkan misi melenyapkan rezim Teheran. Kini, perang Iran melawan aliansi AS Israel bergantung pada napas pertahanan dan kondisi domestik mereka. Gugurnya tokoh kunci di Teheran dan tentara AS telah menciptakan benturan antara ambisi kemenangan dan risiko di medan perang. Apakah tekad kedua negara untuk saling balas ini akan menyeret dunia global dalam konflik berkepanjangan? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.